Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Aulia dengan NIM 250299096 dari Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini saya mempresentasikan hasil tugas saya yang saya beri judul Perjuangan Dr. Tahir dari Keterbatasan Menuju Kesuksesan dalam Mata Kuliah Umum Pengantar Kewirausahaan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sukardi, Magister Teknik. Datuk Sri Tahir, beliau adalah seorang pengusaha sukses asal Indonesia, sekaligus seorang filantropis yang sangat peduli pada pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Melalui Mayapada Group yang beliau dirikan, Datuk Sri Tahir membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya bisa diraih dengan kerja keras, tetapi juga dengan hati yang peduli terhadap sesama. Nama lengkap beliau adalah Datuk Sri Tahir. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 1952. Datuk Sri Tahir adalah seorang pengusaha, filantropis, sekaligus pendiri dari Mayapada Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang seperti perbankan, properti, rumah sakit, asuransi, hingga media massa. Beliau dikenal bukan hanya karena kekayaannya yang sangat besar, tetapi juga karena kemurahan hatinya dalam membantu sesama, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Kisah perjalanan hidup beliau sangat inspiratif. Datuk Sri Tahir lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya hanya seorang penarik becak di Surabaya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Datuk Sri Tahir memiliki semangat belajar yang tinggi. Awalnya, beliau kuliah kedokteran di Universitas Airlangga, Surabaya. Namun, karena keterbatasan biaya, beliau harus berhenti kuliah. Perjalanan ini tidak membuatnya patah semangat. Beliau kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri, tepatnya di Nanyang Technological University di Singapura. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga berhasil menempuh pendidikan MBA di Golden Gate University, San Francisco, Amerika Serikat. Setelah kembali, beliau mulai merintis usaha di bidang garmen. Dari usaha kecil inilah, beliau perlahan mengembangkan bisnis ke berbagai bidang, hingga akhirnya mendirikan Mayapada Group yang kini menjadi salah satu konglomerasi besar di Indonesia. Tentu saja, perjalanan hidup beliau tidak selalu mulus. Banyak sekali kendala yang harus beliau hadapi. Pertama, keterbatasan ekonomi di masa kecil. Hidup sebagai anak penarik becak membuat beliau harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Kedua, beliau juga pernah mengalami kegagalan dalam usaha awalnya. Tidak semua bisnis langsung berhasil. Ketiga, beliau harus menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat di dunia perbankan, properti, dan media. Dan yang keempat, dilema pribadi. Beliau harus memilih antara melanjutkan pendidikan kedokteran atau membangun bisnis demi masa depan. Semua tantangan itu tidak membuat beliau menyerah. Justru dari tantangan itulah beliau belajar banyak hal yang kelak menjadi bekal kesuksesannya. Lalu, apa yang membuat Datuk Sri Tahir bisa sukses? Ada beberapa faktor penting. Pertama, kerja keras dan tekad pantang menyerah. Meski berasal dari keluarga sederhana, beliau tidak pernah putus asa. Kedua, pendidikan internasional. Beliau berani menempuh pendidikan hingga ke luar negeri demi memperluas wawasan. Ketiga, visi bisnis yang jelas. Beliau tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi
juga pembangunan jangka panjang. Keempat, jaringan relasi yang luas. Beliau membangun hubungan baik dengan banyak orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, kepedulian sosial. Beliau percaya bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa banyak manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Saya memilih Datuk Sri Tahir sebagai tokoh inspiratif karena beliau adalah sosok from zero to hero. Beliau ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Selain itu, beliau juga membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal kepedulian kepada sesama. Sifat rendah hati, jiwa sosial yang tinggi, dan keberanian menghadapi tantangan menjadikan beliau teladan yang sangat layak ditiru oleh kita semua. Lalu, bagaimana agar kita bisa menjadi seperti beliau? Pertama, kita harus rajin belajar dan terus meningkatkan kemampuan diri. Kedua, kita harus berani gagal dan menjadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga. Ketiga, kita harus disiplin dan fokus dalam meraih tujuan hidup. Keempat, kita harus membangun jaringan relasi yang positif dan bermanfaat. Dan yang paling terakhir, kita harus selalu berbagi kepada sesama, karena kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Pada bagian proposal kegiatan, saya menawarkan 3 alternatif judul yang bisa digunakan. Judul yang pertama adalah meneladani semangat dan kepedulian sosial Datuk Sri Tahir. Judul ini menekankan bahwa nilai perjuangan dan jiwa sosial beliau yang sangat relevan untuk diteladani oleh generasi muda. Judul yang kedua yaitu membangun generasi muda inspiratif bersama teladan Datuk Sri Tahir. Judul ini lebih fokus pada bagaimana kisah hidup beliau bisa menjadi motivasi bagi generasi muda agar berani bermimpi besar, bekerja keras, dan tetap peduli terhadap orang lain. Dan judul ketiga adalah kesuksesan yang membawa manfaat. Nilai kehidupan Datuk Sri Tahir. Judul ini menekankan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal harta atau bisnis, tetapi juga tentang seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dari ketiga judul ini, nantinya saya bisa memilih salah satu yang paling sesuai. Ada 2 kutipan dari Datuk Sri Tahir yang sangat terkenal dan inspiratif. Beliau pernah berkata, kekayaan bukan diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak yang bisa kita bagikan. Dan beliau juga berkata, kesulitan adalah guru terbaik, dari sanalah kita belajar arti kesabaran dan perjuangan. 2 kalimat ini seolah menjadi pedoman hidup beliau, dan tentu bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Sebagai penutup, mari kita ambil hikmah dari perjalanan hidup Datuk Sri Tahir. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah. Justru, keterbatasan bisa menjadi semangat untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Dengan kerja keras, pendidikan, visi yang jelas, jaringan yang kuat, serta kepedulian sosial, kita semua bisa menjadi pribadi yang sukses sekaligus bermanfaat bagi orang lain. Semoga kisah Datuk Sri Tahir ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berusaha, pantang menyerah, dan selalu peduli terhadap sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.